A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. SLTP apa? SLTP. Apa itu SLTP? Masih lupa? Ya. SLTP singkatan dari SLTP Juni. Maka ini sudah tidak ada sekarang ya? Masih ada kah? SLTP masih ada? Sudah tidak ada lagi sekarang. Diganti apa? SMP sekarang. Balik lagi istilah lama. SLTP. Sudahlah lemah. Abang kakak, kenapa Allah janjikan kita akhirat? Kenapa Allah kasih kita bilang sabar? Kenapa Allah ceritakan yang goib? Kalau dalam hadis itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi dhihni bashar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tak pernah dilihat. Siapa pun tak pernah lihat. Tak pernah terdengar di telinga. Wala khatara fi dhihni bashar. Begitu kan kalimatnya? Tidak pernah terdetik sekalipun. Pernah dengar istilah persisten? Pernah dengar tak? Apa persisten? Coba tanya. Kawanku mana kawanku? Apa artinya persisten? Coba tanya kawanku. Hai kawanku. Apa Bas? Persisten Bas? Buka Google. Persisten. Tulisannya PERSISTENT. Gigih, pegang teguh, tekun, ulet, apa lagi? Pernah dengar istilah endurance? Pernah ya man di oli motor? Daya tahan, daya juang, daya suai. Saya ulang ya. Daya tahan, daya juang, daya suai. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh bukan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum.
Syariat yang aku ciptakan ini, kata Allah, larangan-larangan yang banyak itu, yang bikin kepalamu pusing. Nggak bisa makan babi, nggak bisa makan riba, ya, nggak bisa berzina seenaknya. Nggak kayak ayam, tengok bagus kayak yang perempuan nih, kinca budak gitu. Bisa gitu bong ente bong? Bisa. Kan pertanyaan bisa atau enggak bong? Bisa. Ada perempuan yang mau diajak berzina satu malam gitu, bayarkan ya apa Oyo atau Red Doors atau apa gitu. Malah sekarang aplikasinya bisa sekalian sama kamar kok. Nggak mau sama perempuan. Saya sukanya sama laki-laki. Ada aplikasinya. Iya kan? Malah lebih canggih, bisa ketahuan jarak. Di titik sekarang sekian puluh meter, ini ada gay di situ, ada lesbi di situ. Bisa langsung detek. Kalau dia sama-sama download aplikasi, langsung bisa janjian. Mana kita bapaknya WhatsApp ya tak ngerti? Oke? Daya juang, daya tahan, daya suai. Dalam hal apa yang kita harus bertahan? Dalam hal-hal yang benar. Untuk apa kita berjuang? Untuk hal-hal yang besar. Untuk apa kita punya penyesuaian? Penyesuaian dalam hal-hal yang strategis atau teknis. Daya tahan untuk sesuatu yang benar. Daya juang untuk sesuatu yang besar. Ridho Allah, surga Firdaus. Mardotillah, ikhlas, kolbun salim. Itu harus punya daya juang. Bertahan karena bertuhan. Apa yang bikin kau bertahan? Benar. Kak, buka jilbab kak, saya bayar kakak satu kali endorse 15 juta. Cuma 15 detik 15 juta kak. Tapi kakak harus buka jilbab. Oh enggak bisa. 1 miliar kak, saya istihoroh dulu ya. Gitu enggak? Ada yang mau? Dela, Narsi misal gitu. Buka jilbab. Endorse. Kalau 15 juta mungkin enggak lah. Tapi kalau 1 miliar boleh lah istihoroh. Gitu enggak? Coba diulang. Daya tahan untuk sesuatu yang apa? Untuk sesuatu yang benar. Bertahanlah. Bang, korupsi bang. Ambil bang, sogok bang. Masuk kerja pakai sogok bang. Kalau enggak pakai sogok, mana bisa kerja? Enggak benar. Kalau kita tak punya duit, kalau kita enggak ngutang, enggak ngeriba, mana bisa punya rumah? Emang harus punya rumah tuh? Boleh enggak sih numpang rumah? Boleh sewa rumah. Kalau kita malu bilang kontrak, sewa. Dan sekarang di beberapa, tapi masih sedikit ya, di beberapa orang-orang kaya, dia tidak lagi beli aset. Mereka sewa villa yang premium villa. Dan itu pakai mood aja. Misalnya dia bilang, aku pakai ini 6 bulan. 3 bulan dia udah bosan, sisa 3 bulannya dia sewakan lagi ke orang. Dia sewa misalnya 1 M, dia sewakan ke orang 1,3 M, dia sewakan ke orang 1,5 M, dapat cuan 500. Cuan 500 itu dia pakai untuk DP, nyewa lagi villa di tempat lain. Pindah-pindah, orang bisnisnya pakai AI, bisnisnya pakai IT. Nggak perlu tinggal di satu tempat. Apa yang mereka kejar? Safety. Apa yang mereka kejar? Private. Mereka punya helikopter, mereka punya patwal. Kalau cuma ke bandara ya pejam mata lah. Kenapa semuanya harus dimiliki? Karena rakus, karena greedy. Tahu nggak orang-orang super kaya itu nggak pernah beli pakai utang. Ya mohon maaf. Jangan tersinggung ya. Yang punya mobil yang saya sebut mereknya misalnya gitu. Avanza, Xenia. Kau ngutang apa cerita? Orang beli Rolls Royce cash kok. Nanti baper saya ngomong kayak gini. Orang ada yang beli Rolls Royce tuh cash. Cash. 18 M kan? Cash. Siapa yang jadi korban utang-utang online nih? Orang yang besak pasak daripada
tiang. Bahasa Eropanya besak ke gaya. Coba diulang. Besak ke gaya. Grab, Maxim, terus apa lagi? Itu bisa nggak ganti-ganti supir tiap hari? Mindset POV-nya dirubah. Saya tak harus punya. Ayaman sampai sekarang masih ngontrak. Kasih tahu aja, ini pilihan. It's my choice. Kau mau kasih masukan boleh, tapi aku nggak mau nerima masukan yang aneh-aneh itu. Aku punya tembok. Paham nggak? Sama kayak la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Tahu deal-dealannya apa? Ya Muhammad, kami maulah nyembah Tuhanmu, tapi hari ini kau nyembah lo Tuhan kami. Besok kami ngikut. Pala dia, apa? Your head gitulah, your head. Ya kan? Tidak ada. Ini prinsip. Bertahanlah kalau kau benar. Berjuanglah untuk sesuatu yang besar. Jadi jangan berjuang untuk yang kecil-kecil. Saya Yaman, yang penting bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya anak. Oh kambing begitu. Bukan kambing terlalu kasar Yaman. Oh ya adalah yang agak halus sedikit. Babi. Apa yang agak halus sedikit? Apa Bas? Babi. Kan sopan gitu ngomongnya. Nunduk, penuh akhlakul karimah dia tuh. Jalannya nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia malu, bapaknya juga babi. Babi makan enggak? Punya rumah enggak? Namanya kandang. Beranak pinak. Kalah kau hamil paling 1-2. Berapa kita sekali hamil? Kakak-kakak, ibu-ibu? 1. Paling banyak? Yang saya pernah tahu, yang pernah dengar dan ketemu orangnya langsung 3. Ustadz Rizwan Lampung. Kembar 3. Babi berapa? Coba cek. Tanya kawanku. Hai kawanku, berapa babi sekali hamil? Hah? Bisa berapa? 12. Jadi kalau cuma bisa beranak, kau kalah sama? Aku hamil loh, kata babi. Aku juga. Berapa kau hamil? 1. Seuprit. Aku 12. Trot, langsung keluar 12. Makanya ada orang beternak babi. Lebih untung daripada sapi. Karena babi sekali beranak banyak. Dan Masya Allah tabarakallah, katanya ada juga orang Islam yang beternak babi karena lebih cuan daripada ternak ayam. Buka aja di Google. Buka aja. Pemilik peternakan babi. Apa hukumnya? Enak Dewan Syariah yang ini nih. Kalau antum jadi komisaris di perusahaan itu, coba kita pertimbangkan dulu gitu. Dewan Syariah untuk sesuatu yang sifatnya benar boleh pakai daya suai. Enggak, hari ini dunia terbalik-balik. Untuk hal yang benar dia pakai daya suai. Tergantung berapa budget Ustadz. Kalau misalnya budgetnya 1,5 miliar, ya saya coba istikharahkan atau carikan fatwa-fatwa yang kira-kira ada kok pendapat yang bisa di. Inilah saja gila hari ini. Apa? Kapan boleh punya daya suai? Strategis dan teknis. Ini prinsip ya Bang Kakak ya. Tolong bagikan ini nih. Daya tahan untuk sesuatu yang benar. Coba diulang. Daya juang untuk sesuatu yang besar. Daya suai untuk sesuatu yang strategis atau teknis. Ustadz Fanani, gimana kita nih jamak qasar apa jamak takdim? Jamak takdim atau jamak takhir? Atau jamak takdim qasar? Boarding sebentar lagi, waktu kita agak mepet, kita jamak takdim qasar. Sudah dimajukan di qasar. Apa yang dijamak? Zuhur dan asar. Jadi berapa dia? Jadi 2, jadi 2. Ada dalilnya Ustadz? Ada. Aman Ustadz? Aman. Boleh enggak kita jamak takhir? Boleh. Tapi kata beliau, kayaknya ini kita beresiko kalau kita ngambil jamak takhir. Kita enggak pernah tahu nanti kita sampai enggak di destinasi, apakah kita masih hidup atau enggak. Ayahnya Bang Irfan, Bandung, almarhum, waktu mau naik pesawat, itu masih nanya sama Bang Irfan, boleh enggak papa jamak?
Kata Bang Ipan, boleh Pak, Papa lagi safar. Jamaklah beliau, terbang, meninggal. Pesawat jatuh. Sudah dalam keadaan sholat. Ayah kandung saya, ayah. Hari Jumat meninggal, sore ba'da asar. Ba'da sholat, beliau langsung menjamak sholatnya. Jumatan plus asar. Ada dalilnya? Boleh dilakukan, saya sudah taki ke beberapa. Walaupun ada yang khilaf mengatakan enggak boleh. Jadi saya tanya sama beberapa guru, ada dalil yang membolehkannya. Karena Rasulullah pernah melakukannya kan, habis Jumatan menjamak sholatnya. Lalu ayah saya menjamak sholatnya jam 2 siang. Jam 2 siang acara seminar dimulai. Jam setengah 4 menjelang jam 4 gitu sesi tanya jawab. Ayah sudah sholat kan? Dan beliau meninggal dunia di jam-jam segitu. Berarti sudah selesai asarnya? Sudah selesai, meninggal. Punya kewajiban beliau terhadap maghribnya? Tidak ada. Ayaman lebih suka yang mana? Ayaman lebih cenderung lebih memilih jamak takdim qashar. Dalam beberapa safar saya mendahulukan jamak takdim qashar. Kalau yang pernah safar sama saya tahu, kita mendahulukan jamak takdim. Kalaupun ada sahabat kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal memilih jamak takhir, itu pilihan dia. Bagi saya itu suai aja. Suai bukan bahasa Melayu, suai mulut kau gitu. Bukan itu. Daya suai. Masih ada lagi ayaman, masih banyak yang lain. Tapi minimal 3 ini harus punya pemahaman. Bagaimana menyikapi terhadap ini. Kalau itu kebenaran, bertahanlah. Kenapa teteh pakai jilbab? Ini perintah Allah. Ada kok orang yang katanya baik, soleha tapi tidak pakai jilbab. Yaitu pilihan dia, pemahaman dia, dan hisab dia nanti di hadapan Allah. Kita mana bisa intervensi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ayaman gimana ngomong sama anak-anak? Ayaman kasih tahu. Nah, anak-anak ayah, tanggungan ayah. Ayah harus sampaikan, nak, tutup aurat sayang. Malulah, punyalah rasa malu sayang. Laki-laki juga sama, fayat. Aurat fayat. Sini, perut, pusar, sampai lutut. Ada khilaf enggak perbedaan pendapat aurat laki-laki? Iya, maksudnya batasannya kan clean and clear kan? Maksudnya dada sini kan bukan aurat kan? Jadi kalau misalnya buka dada. Tapi kita berpikir dengan kesopanan. Ayaman bisa aja ngisi SMK pakai sarung, terus dada nampak gitu. Bisa, enggak ini. Tapi kayak orang gila. Suai atau juang atau daya tahan? Ngisi SMK pakai jas tuh. Daya suai aja. Kenapa di Munzalan pakai jas? Saya bilang, saya pernah lihat film tentang bandar narkoba dan judi. Masya Allah, tabarakallah. Bos judinya tuh. Ingat karena ini film-film jadul gitu. Anak buahnya tuh diperiksa, Pak. Semua harus bahasa mereka grooming. Full dress code-nya tuxedo black and white. Jadi penampilan, outfit. Wangi, bersih, good looking, bulu hidung enggak boleh apa. Jadi sampai bosnya tuh ngomong tentang parfum. Saya bilang ini film mafia. Film tentang bandar narkoba, kartel perdagangan manusia. Jadi kalau enggak cocok, enggak sesuai, itu langsung dibungkus, masukkan dalam. Antum tahu kan ciri khas film-film zaman dulu kan, dimasukkan dalam dalam karung, buang di laut gitu. Tapi dress code-nya mana pakai gembel-gembel. Nah dari situ saya ingat film itu, saya nonton, saya ingat, saya lupa judulnya. Saya ingat, orang bikin maksiat kok rapi ya. Masa aku ngajak orang ke surga, kopiahnya bawa kudanil. Nggak harus baru. Saya kan sering cerita, saya beli baju lelong 100.000 dapat 3. Tapi sekarang udah nggak bisa ke lelong pasar tengah saya, apalagi ke UK, udah nggak bisa. Baru jalan 2 langkah foto. Ustadz Lukman ya, foto jelek. Sampai Ara nanya, emang seterkenal itu ke ayah? Nggak tahu Ara, ayah tak pernah ngerasa terkenal. Tapi orang nunjuk-nunjuk muka ayah, kayaknya kenal lah sama ayah. Kan pengen kita kayak dulu lagi sama Iqbal itu dulu waktu itu kan, ngerti istilah tebelek-belek nak? Do you understand what is the meaning of tebelek-belek? Bongkar-bongkar itu Van, karung.
Itu saya hobi betul. Nih tangan nih, alhamdulillah masih punya mata gitu. Jadi kalau nyari jas tuh, pakai tangannya, seret, ini bagus. Dapat. Oh, merek-merek terkenal itu. Jadi kalau masuk ke tempat-tempat lelong tuh thrifting bahasa sekarang. Karena lelong tuh jadi murah deh. Pakai bahasa Inggris jadi mahal, thrifting. Ini abang kita nih, player nih, pro player. Mau merek apa? Stasi, Converse, apa bagi bang? Superme, Supreme, lewat ya. Beli jas dulu tuh. Jas pertama saya balik ke Indonesia ini, pertama kali saya beli itu di Jalan Adi Sucipto, ada toko butik itu 50.000 rupiah. Pertama kali saya beli jas itu 50.000. Saya pakai jas. Beda rasanya. Walaupun kantong tak berduit, kocek dalamnya sobek, tapi pakai jas. Dan saya pastikan ketiak saya tidak bau kudanil. Kau boleh miskin, kau boleh tak berduit, tapi ketiakmu wangi. Penampilan bukan yang utama. Coba ulang. Tapi yang dilihat pertama kali. First impression. Impresi pertama orang ketemu kau tuh gimana? Tengok gigi. Ada ndak tai uginya? Ada ndak botol kacanya di situ? Botol kaca bukan lagi cabai. Pakai baju bagus, wangi. Nah, Ayaman saking ndak pengen kotor aja. Ini sharing lah dikit ya. Saking nggak pengen kotor, beberapa baju tuh saya modif. Ini baju asalnya putih aja. Tapi karena saya nggak suka nengok kerah tuh hitam, kotor. Saya panggil tukang jahit, saya kasih label hitam di dalamnya. Tolong kasih lapisan dalamnya, saya nggak suka nengok kotor hitam dalamnya. Ini modif. Saya buka ya, lengan pendek. Apalagi yang bikin kadang-kadang saya tak suka nengok baju putih. Dalamannya tuh sini ini di bagian tangannya tuh, suka hitam kotor, bedaki gitu. Ada gambar pulau pulau Sumatera, pulau apa gitu. Saya enggak mau, enggak suka saya sih bilang. Tolong modifkan baju saya. Berapa Yaman? Berapa bang bayarnya? 15.000 lah Yaman. Boleh. Ini baju aslinya putih. Saya punya baju yang kayak gini, yang harganya 30.000 dapat 100.000 dapat 3. Sampai segini-gini. Beberapa baju-baju yang ini yang memang custom ini, karena ini beli jadi saya bilang saya tidak suka nengok sini itu ada dakinya, tidak suka. Kau pakai kopiah putih nih, kalau mau pakai kopiah putih, pastikan di dalam itu tidak ada kudanilnya. Paham? Miskin boleh, tak berduit boleh. Sila aja, itu kan kondisi sementara. Tapi jorok tidak boleh. Bau bengam haram. Setuju enggak? Nggak harus pakai baju mahal. Bulu hidung periksa. Ngomong dakwah, ngomong Islam, ngomong apa. Bulu hidung offside. Tak ada kedut kau beli gunting. Kalau tak ada biar Ayaman belikan. Pakai gunting rumput tuh. Langsung. Hilang hidung-hidung kau sekalian. Belilah gunting cukur hidung. Ada kok. Berani. Apa? Bersih, rapi, dan wangi. Prinsip. Islam nyuruh kita begitu. Ada baju putih saya lengan panjang. Sama. Bagian dalamnya saya panggilkan tukang jahit. Tanya sama dia berapa bisa bikin ini bagian hitamnya. Terus di bagian tangannya, di mansetnya juga saya kasih lapis hitam di dalamnya. Dari mana saya nengok kayak gitu? Ke mall. Saya masuk ke toko-toko yang mahal-mahal tuh, baju-baju yang harganya 12 juta, 13 juta. Jangan kayak orang culun lepas sendal masuknya. Santai aja. Berapa ini bang? Kak ini berapa kak? Mana tengok harganya? Oh, 12 juta. Apa yang bikin mahal nih kak? Wih mahalnya. Ada duit saya. Mental. Sekali-sekali latihan bawa anakmu tengok. Minta mobil cash. Saya dari zaman 2012 biasa nanya mobil tuh cash. Sambil saya tepuk-tepuk. Tak bayar nepuk tuh. Kalau kau nepuk salesnya baru kau kena tepuk balik. Kalau cuma nepuk mobilnya, boleh tak saya duduk di dalam? Oh silakan pak, dibukakan pintu. Duduk dalam. Oh gini rasanya pakai mobil kayak gini. Kalau cash berapa tadi? Wah. Boleh muka-muka kayak kita nih cocok.
Takut ke kita. Saya tuh ke mall tuh belajar. Salah satu tasliyah saya, apa tasliyah? What is the meaning of tasliyah? Hiburan. Kalau saya ngerasa lagi agak tuh, ke mall bentar. Pergi saya ke mall, belajar saya. Belajar apa? Belajar layout. Cara mendesain, menyusun desain. Kalau saya belajar ilmu marketing, saya belajar teori. Tapi kalau saya ke mall, dan itu brand-brand yang sudah besar dan banyak penontonnya, banyak pembelinya, dia sudah praktekkan cara dia nge-display itu gimana, cara dia nge-layout pakaian gimana, bagaimana mereka menyusun. Contoh Uniqlo ya, tengok lihat bagaimana dia nge-display dan menspesifikkan barang jualan. Kaos kaki, pakaian dalam. Yang promo letak depan, yang penting-penting letak belakang, supaya kita jalan dari depan. Sama kayak supermarket jualan susu. Susu, Pampers, popok selalu diletak di paling belakang. Kan itu kebutuhan. Orang harus maju sampai ke ujung sana. Tapi sambil dia lewat, dia nengok, ini perlu kayaknya. Lucu, kata dia, lucu. Kan ada tuh makhluk yang beli sesuatu karena lucu. Bilang di rumah sih cuma beli dua kata dia. 2 keranjang, betua. Belajar tak kita? Tak belajar, matanya beda. Takut kan kita? Pakai dress code yang bagus, wangi, bersih, rapi. Datang. Berapa bang kalau cash? Dulu masih tidak dikenal kan saya. Oh, sekarang nih baru masuk ya, dari jauh dah. Assalamualaikum Ustaz. Kau kenal sama aku. Dia jual mobil, bawa tabel Bang Banjir tuh. Tabel apa namanya bang? Tabel kecemasan. Tabel apa bang? Yang tabel 12 bulan, 24 bulan. Paham enggak? Tabel apa namanya tuh bang? Abang enggak pernah kayak gitu ya? Oh flyer, pakai bahasa Inggris ya? Flyer itu artinya orang yang terbang kan? Langsung salam. Assalamualaikum Ustaz. Waduh, saya bilang, saya harus ngomong nih. Bang, saya bilang, jual cash ya bang ya, jangan suruh orang beli kredit bang. Iya Ustaz, insya Allah. Tapi boleh gak minta foto sama Ustaz? Boleh foto. Abang jual cash aja bang. Tugas saya udah selesai, aku udah sampaikan. Masalah habis itu nanti jual, suruh orang beli kredit riba, udah urusan kau. Tapi sepanjang yang saya pernah kenal, beberapa orang yang saya tahu abang kakak, rata-rata cash. Tadi saya bilang, kalau saya cerita Pajero cash atau Fortuner cash tuh bagi saya terlalu biasa. Ini Rolls Royce 18M cash. Saya ketemu sama orangnya. McLaren 14M cash. Itu 14M kalau dijadikan beras, Dam, berapa Dam? Dapat berapa ton, Dam? Lama gak ngitung Dam, pantas datang Dam. Hah? 1000 ton lebih. Kan gampang ngitungnya, 15 juta 1 ton. Betul gak? Ya kan 15 juta? 15 juta kan? 16 lah, 16 juta. Nah kalau 15 ton, 15 M 1000 ton. Kebayang anak yatim yang makan itu. Kalau 1000 ton coba hitung, dibagi 7 kilo. Satu anak yatim, satu santri, itu makannya 7 kilo per bulan. 7 kilo. Udah kita hitung, udah kita riset. Satu anak yatim, makan berasnya, makan nasinya, masa-masa pertumbuhan itu, dapat enggak? 1000 ton, 1.000.000 kilo, dibagi 7 kilo. Berapa? 142.000 santri. Betul nggak? 142.000 orang baik yang bisa makannya. 142.000 mustahik. Besar 1.000 ton. Kecil. Doa kita bukan 1.000 ton. Doa kita kemarin 3.500 ton. Berarti 15M, 15M, 15M. Harus ada berapa ya man? Harus ada 45M sebulan. Betul nggak? Baru dapat 3.000. 3.000 bagi 7,
Hitung. 3.000 bagi 7. 428.000. Ini kurang lebih anggaplah 0,5 juta santri. Berapa santri kita sekarang Ayaman yang terdata yang ada di coverage kita? Ada 500.000. Karena infaknya naik turun, Ayaman, orang juga imannya naik turun seperti infaknya, maka tidak bisa ngasih sekian M. Kita mulailah dari yang kecil-kecil. Sejak kapan Ayaman mulai ini? Baru 2012 kemarin. Baru kan? 2012 itu kan baru berapa bulan yang lalu. Orang bilang, sudah membagikan sekian. Aku tak pernah ngerasa besar dan tak pernah ngerasa berjasa karena bukan duitku. Akhirnya kita harus pakai daya suai. Ada berapa pondok yang harus terima bulan ini, bulan depan belum bisa terima dulu. Mau menjanjikan rutin tak berani. Nunggu orang kaya lama. Kena ghosting terus. Di situ kita belajar untuk tidak berharap sama orang kaya. Kita dagang, fight, berusaha cari. Udah instruksi dah ke budak-budak di internal. CHS, apa CHS? Cuan, halal, sikat. Saya tadi malam ngulik aplikasi AI, lalu mengkonekkannya dengan sesuatu yang berpotensi sampai jam 11 malam tadi. Otak atik, oh gini cara mainnya AI ini, oh gini. Belajar terus sama ngakak. Jangan pernah merasa pintar. Pintar-pintarlah merasa. Orang lihat kau besar, itu haknya dia. Tapi kau jangan pernah merasa besar. Terus saja merasa stay full. Tapi diam, enggak. Stagnan, tidak. Kita enggak stagnan, kita enggak diam. Kita terus bergerak. Taharrok fa inna fil harokati barokah. Apa kata Kiai Syukri dulu? Taharrok fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah. Karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Bahasa lainnya apa ya man? Praktek. Bahasa lainnya apa ya man? Action. Proses. Sukses. Suka proses. Apa? Bukan suka protes. Ayo man, di antara 3 pikiran, ucapan, dan perbuatan, mana yang paling pertama kali harus diperbaiki? Kalau antum pilih 1 saja di antara 3, tidak boleh semuanya. Pilih 1 dari 3. Apa yang pertama kali antum harus renovasi? Apa yang pertama kali antum harus perbaiki? Pilih skala prioritas. Pikiran, ucapan, atau perbuatan. Nomor 1 yang harus diperbaiki. Boleh setuju, boleh enggak ya? Kalau saya, Ayaman, mau merubah pikiran dulu. Lihat surat 13, ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia ada CCTV, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran. Pakai sif-sifan. Gantian. Yahfazunahu min amrillah. Dapat SK, dapat tugas menjaga makhluk-makhluk Allah itu. Bernama manusia itu karena perintah Allah. Hai malaikat, jaga Bong, jaga Adia, jaga Akbar, jaga Banjir, jaga Iqbal, jaga Ridwan. Jaga itu manusia-manusia itu semuanya. Yahfazunahu min amrillah.
malaikat-malaikat ini disuruh jaga kita atas perintah Allah. Min baini yadaihi wa min khalfih, depan dan belakang. Ayaman, berapa malaikat yang jaga kita? Paling sedikit 4. Depan, belakang. Ada lagi Ayaman yang jaga? Ada. Siapa? Raqib, Atid, Kiraman Katibin, gitu kan bahasa Qurannya? Raqibun Atid. Tapi bahasa Quran yang populer Kiraman Katibin. Itu yang Ayaman bilang CCTV, pakai SI. Sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Bukan CCTV, bukan. No, kita tidak main CCTV. Kita pakai CCTV. Baru bunyi ayatnya. Innallaha, ayo semua. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata perubahan itu dimulai dari dalam. Kau dulu berubah. Saya ketemu sama salah satu orang yang katanya orang kaya. Karena dermawan, suka nolong orang. Sekali transfer sekian juta, sekian ratus juta, bahkan sekian miliar. Tapi tidak mau nampak, tidak mau muncul. Tidak mau nampak ke permukaan. Namanya selalu minta disembunyikan. Jangan sebut nama saya. Kalau bapak, ibu, ustadz sebut saya, dia bilang, saya berhenti. Saya tidak mau cari ini. Saya lagi belajar, kata beliau bilang. Apa pertanyaan ke saya? Ustadz ada enggak orang-orang yang jujur? Kok dia enggak cari orang pintar? Bunda enggak cari orang pintar, saya bilang. Orang pintar banyak bohongnya, Ustadz. Oh. Dia cari orang benar. Dia cari orang jujur. Jujur itu benar enggak? Saya punya villa, Ustaz, saya punya rumah, Ustaz, saya punya ini, Ustaz, saya punya... Kalau saya punya orang-orang yang bisa direkomendasikan, bisa kerja sama saya, Ustaz. Berani saya merekomendasikan? Mohon maaf ya, sampai hari ini belum berani. Ini nama saya, ya. Kan datang nih, insyaallah ya man, saya jujur amanah, saya bisa bersihkan, saya bisa bersih-bersih, betul bersih. BPKB ibu tuh dibersihkannya, ya kan, STNK dibersihkannya, perhiasan dibersihkannya, bersih. Kan bilangnya gini, saya punya pembantu Ustadz, kerjanya bersih sekali. 3 bulan pertama tuh, tebar pesona dia. Rajin ini itu. Selesai, beres. Ya kan? Habis itu, begitu, nih, ibu pergi ke Jakarta dulu ya. Tolong bersihkan kamar ibu, kasih kunci. Mantap. Dibersihkan enggak? Bersih, sama perhiasan-perhiasannya bersih. Kan suruh bersihkan kamar ibu. Dibersihkan sama bantu. Abang-abang, kakak-kakak yang hari ini jujur katanya, yang hari ini kau sedang cari pekerjaan. Dengar enggak ya kira-kira SMK ya? Orang-orang yang lagi kena PHK tuh, yang tak bisa bayar kontrakan tuh, yang udah 3 bulan, 4 bulan ini tidak dapat kerjaan tuh. Tahu enggak? Di tempat lain, banyak sekali orang-orang cari yang jujur tuh. Kau bisa enggak buktikan itu sama orang? Kau bisa enggak kasih bukti? Saya pertama kali kerja sama bos besar di Malaysia, di Kuala Lumpur. Baru masuk hari pertama Bang Kakak. Dia ngetes saya tuh. Ditinggalkannya jam tangannya, gelang emasnya, cincinnya, letak depan saya. Yang tempat heli. Di Malaysia tuh, di Sungai Buloh. Saya lagi nginput data. Dia di situ. Dia kan yang ngajarkan saya nih, owner langsung ngajarkan saya. Nih cara nginputnya gini ya, gini. Siap Puan. Waktu itu manggilnya masih Puan. Iya Puan. Nginput database KBTK se-Malaysia. Nama KBTK-nya apa, ininya mana, alamatnya di mana gitu. Pakai sistem yang udah ada, websitenya dia, tapi copy paste gitu. Cari di daerah, misalnya daerah Puchong, daerah Selangor gitu. Copy paste masuk. Iya Puan. Puan ini dulu ya kata dia. Puan ke tandas sekejap. Ditinggalkannya cincin, jam tangan, lepas samping saya. Saya bilang ujian pertama. Ujian pertama. Saya tengok situ ada CCTV.
Oh, saya bilang kalau cuma cincin gelang gini sih, insya Allah bukan sombong ya, na'udzubillah min dzalik. Kau tak bisa beli aku pakai barang-barang ini. Ada yang lebih mahal saya jaga gitu. Apa yang lebih saya jaga? Tadi itu daya tahan, daya juang. Ada yang lebih besar. Baru kasih duit 200.000, suruh beli nasi goreng, udah bual. Mampus lah kau dengan kemiskinanmu sampai mati. SMS, sudah miskin sombong, miskin sesat, miskin tak jujur. Pura-pura miskin, gendong anak, jalan kaki. Saya ditinggalin sama istri saya, dibantu. Ternyata kena prank. Pro player. Itu yang Komu'a sama Kak Silviatan cerita tuh. Ada bapak-bapak pakai kopiah, pegang tasbih. Kalau Umar masih hidup dari tebas di leher tuh. Apa? Gendong 2 anak. Anak udah besar tapi digendong. Anak kecil digendong enggak. Hebat sekali dramanya. Oh, pro player ternyata. Bilang istrinya ninggalkan dia. Dia kena bohongkan. Pakai masker, pakai kopiah, atribut kayak Islam, pegang tasbih. Ini yang bikin orang akhirnya benci sama orang Islam tuh. Pakai kopiah, mohon maaf ya, sholawatan, minta-minta di masjid tepi jalan. Dari dulu saya bilang, kalau munzalan ketemu saya, kita kayak gitu, saya pangkung kita pertama kali. Kalaupun saya udah mati, saya bangkit lagi dari kubur. Gak ridho saya dunia akhirat. Suruh beli barang. Bong, misal contoh ini bong. Tolong belikan nasi goreng bong. Nasi goreng abu bong. Nah bong 20.000. Balik dia. Ustaz, ini nasi gorengnya 1. Kembaliannya 2.000. Saya dengan Bang Abu nih CS. Contoh ya bong, contoh bong. Saya tahu update nasi goreng sekarang. Dari mulai 10.000 dulu Bang Abu ya. Pernah 9.000 malah. 9.000 naik 10.000, sekarang terupdate 13 juta sekarang. 14. Ternyata harga terbaru, biar jadi Bang Abu. Biar jadilah 15.000 lah ya. 15.000 harganya. Bong ngasih saya 2.000 kembalian. Berarti Bong ngambil berapa? Apakah saya benar-benar mau beli nasi goreng? Tidak. Saya mau ngetes ente bong. Catat baik-baik. Yuk catat. Udah jam 6:30 dah. Oh, udahlah cukup lah ya. Tidak semua instruksi bermakna perintah. Coba diulang. Tidak semua instruksi bermakna perintah. Banyak instruksi-instruksi itu bentuknya ujian. Saya pernah datangin pengusaha datang ke sini. Bawa koper duit 1 M. Cash. Akadnya tahu, abang kakak. Malam-malam, Kamis malam ngomong sama saya, Ustadz ini terserah Ustadz. Bang, abang dapat duit cash 1 M. Terserah abang, mau abang apa kan duitnya? Beli baju, terus beli barang, bawa istri makan. Saya waktu itu entah kenapa, begitu dia bilang terserah Ustadz, ya kan? Saya langsung kepikir gini, oh kau mau ngetes aku ya? Terserah saya kan, saya bilang. Iya Ustadz, terserah Ustadz. Tapi nanti tim saya dampingin Ustadz. Oke, saya bilang. Qadarullah waktu itu abang kakak, ada Ustadz Abdul Somad, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Salim Afilah, ada saya. Kami lagi kumpul di Pontianak semua Pak Rudi. Akad terserah saya. Lafaznya Fan. Yuk, secara syar'i. Terserah Ustadz. Ayo, apa hukumnya? Iya, terserah Ustadz. Pokoknya kami serahkan. Ini uang saya bawa dari sebuah kota. Terserah antum. Ini uang masyitum Ustaz. Ini dari bisnis Ustaz, insya Allah halal kata beliau bilang. Terserah Ustaz mau pakai untuk apa aja. Kalau mau enak waktu itu, bagi 4. Tuan Guru ini 250 juta. Ustaz Salim 250 juta. Habib Muhammad bin Anis. 4 orang insya Allah. Saya yakin, walaupun saya bilang terserah lagi, mereka pasti gunakan untuk kebaikan lagi. Tapi saya bilang ini duit ujian nih. Kalau saya jadikan nih barang bagi 4, langsung dia bilang, oh Ustaz Lukman harganya 250 juta.
Nggak apa-apa ya saya cerita gini ya biar kita dengar semuanya. Nggak apa kan? Boleh nggak saya cerita gini? Biar anak-anak saya ini dengar semua. Kita ini kan anak-anak saya. Biar dengar kita. Begitu terima, qadarullah kan Kamis malam tuh di Merkur ketemuannya, nyerah terimakan koper. Waktu saya jemput di bandara tuh ditenteng terus kopernya. Ngapa kopernya tidak pernah dilepas? Saya selama ini koper saya titip-titipkan ya. Ini kok dipegang terus? Rupanya ada duit 1 M cash. Itu kalau belikan tencalok Bang Abu. Sama tempoyak. Bisa berenang-berenang gitu. Dah? Saya bilang, kita bagikan Bang. Besok hari Jumat, kami punya database mustahik. Kita punya datanya, saya bilang. Sebelum Jumatan, pesai itu duit 1 M. Bersih, lenges, tak bersisa. Sama datanya, sama fotonya, sama videonya, sama orang-orang yang nerimanya. Mana duitnya Ustaz? Habis dah saya bilang. Saya bagi-bagikan ke orang-orang yang berhak terima. Cepat sekali Ustaz. Saya mau bilang, kurang banyak kau bawa duit. Belum ada kita waktu itu ya. Siapa-siapa yang udah ada? Udah ada. Adam belum sampai ya. Adam masih di Samudra Atlantik waktu itu. Dodi udah di mana? Udah ada. Ikut bagikan dua waktu itu. Atau terima manfaat. Jadi maksud saya kita yang hari ini katanya kena pecat, kena PHK, tak punya pekerjaan, tak punya tempat tinggal, suami ini. Pertama kali milikilah kejujuran. Kadang banyak orang kaya cari orang jujur. Bahkan mafia tuh belau tuh cari asisten yang jujur. Dia mafia narkoba. Dia hantunya kartelnya narkoba. Cari anak buah bagian admin yang jujur. Padahal dia penipu besar. Hai anak-anak, kau tak sekolah tinggi tak apa-apa nak. IPK kau nyungsep misalnya. 0, sekian IPK kau. Kau tak kuliah. Tapi kau jujur, kau pasti kepakai. Suruh beli ikan sekilo, beli 8 on, 2 on masuk kocek, udah lah miskin, mampus, masuk neraka. Kasar saya ngomong nih, hari Senin kan, gak apa-apa. Gak setuju tinggal mati kan. Jelas? Strict gak nih? Clear gak kira-kira? Untuk apa kita bertahan? Untuk sesuatu yang benar. Untuk apa kita berjuang? Sesuatu yang besar. Mardotillah 207 Al-Baqarah. Fight. Gak boleh berhenti, gak boleh santai. Nggak boleh malas-malasan. Jangan cepat puas. Kayak pembalap tuh. Balap lo kampung. 125 cc. Naik 250 cc. Naik lagi balap lagi 500 cc. Sampai 1000 cc. Paling tinggi apa? Superbike ya. Berapa yang Valentino Rossi itu berapa cc? Hampir 1000 ya. Superbike 1200. Yang Valentino Rossi dan kawan-kawan itu berapa tuh? Hah? 900-an. Saya udah lama, semenjak Valentino Rossi tidak main motor lagi, dia jual cilok katanya sekarang. Nggak nonton lagi dah saya. Kau jujur enggak? Bisa enggak ini? Saya banyak dicari diminta sama orang-orang kaya, Ustaz punya enggak referensi rekomendasi orang yang jujur Ustaz? Saya perlu orang yang jaga rumah saya Ustaz. Saya perlu orang yang ini Ustaz. Saya mau merekomendasikan ngeri-ngeri sedap. Nanti begitu dia berkincah di dalam, dia mainkan dengan madu, kan saya yang kena temu. Ustaz, orang yang Ustaz rekomendasikan curi di rumah saya. Aku juga yang kena. Apa? Mana nak ngerekomendasikan besar-besar, kau dikasih 1 juta ya, kau tilep. Kwitansi bisa berubah. Ada kan toko-toko yang bisa bikin kwitansi kosong? Banyak. Saya pertama kali dapat AC yang sekarang dibawa di mana tuh? Ampera. Ada orang ngasih dia 70 juta kan. Beli AC lah kami berdua sama Tok ya. Ya Allah baru itulah ngerasakan AC 3 PK 2 biji. Munzalnya sejuk sekali. Sini sama situ dulu AC-nya. Wah rasanya udah kayak surga dah. Masjid kecil dalam gang punya AC berdiri. Walaupun bengkak listriknya kan. Dah. Terus waktu beli di pasar tengah ke toko. Koko-koko nih ya non muslim jelas. Untuk apa bos? Kata dia. Saya bilang untuk masjid kok. Oh kata dia. Afwan ya maaf ya. Ditulis berapa ini kwitansinya kata dia. Hah? Ditulis berapa? Maksudnya kok? Ya kan tadi kan saya buka harga sekian juta kata dia.
Lu tawar kata dia. Terus ada selisih harga. Saya tulis harga asli atau harga yang tadi beli itu, yang kita sepakat. Berapa kita sepakat tadi? 18 juta. Ah, tulis itu. 3. Oh, you enggak merubah-rubah kata dia. Atau saya kosongkan aja kata dia. Enggak, kau tulis aja 18. Oh, biasa-biasanya berubah loh kata dia. Langsung jelek saya. Hah? Saya gali kan, enggak mau saya diam. Gali, maksudnya gimana sih kok? Saya bilang, itu kata dia, biasa orang-orang kalau beli-beli kayak gini tuh ada selisih harga, saya suruh tulis yang asli. Harga deal misalnya 25 juta. Tawar-tawar-tawar jadi 20 juta. Di kwitansi tetap harus ditulis 25 juta supaya 5 jutanya masuk kocek. Jangan pura-pura polos kita. Hah? Yang main kwitansi kosong tuh, yang suka buta-butakan tuh, yang suka ngelapor-laporkan bohong-bohong tuh, kok pajo lah duit itu. Tengok nanti jadi kanker, jadi ambeien, mencret, berak darah. Emang enggak doakan. Jujurlah. Kau udahlah tak punya duit, enggak jujur. Mana orang mau sayang sama kau? Jangankan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan pura-pura polos ya. Kwitansi kosong. Pan, tahu kan? Banyak tak? Itu katanya lembaga yang bawa-bawa nama agama. Itu kaget saya. Itu 2012 sama kakak kejadiannya beli AC di Pasar Tengah tuh. Bos kata dia. Kayak gimana nih kata dia? Kosong aja atau nih? Tulis aja angka asli. Nggak mau ditulis ini kata dia. Nggak ada saya bilang ini untuk masjid. Betole-tole kami sama Tokya. Kan waktu itu masih saya sama Tokya beli sendiri. Bang Banjir waktu itu masih ngambil S3 beliau. Belum sampai ke Munzalan, lagi S3 beliau. Jurusan apa bang? Pulau Gadung, Kampung Rambutan ya jurusannya ya. Ngambil apa bang Banjir kuliah S3? Ngambil hikmahnya. Dah. Nggak tahu saya antum dapat apa. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Penting alhamdulillah, nggak penting pun nggak ada masalah. Tapi ini yang saya mau sampaikan sama abang kakak semuanya. Daya tahan harus benar. Untuk bertahan tuh bertahanlah pada yang benar. Benar menurut Allah dan Rasulnya, bukan benar menurutmu. Bukan menurut nafsumu, nafsu lawamamu, nafsu amarahmu. Dah cukup. Ya, nggak usah banyak-banyak. Udah 1 jam belum saya ngomong nih? Udah ya, pas 1 jam nih. Tandanya kalau udah ada suruh drag the puzzle piece into place, nah, berarti sudah 1 jam. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejam pertemuan kita kayak gini, habis ini kita beraktivitas lagi yang lain. Sibukkan dirimu dengan amal soleh. Ya, jangan jiping aja, ngaji, kuping. Kita beraktivitas, hari ini kita niatkan semoga dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi Allah. Menjadi wasilah penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita ada di jalan yang benar. Memperjuangkan sesuatu yang besar. Dan kita boleh kompromistis atau boleh punya daya suai untuk sesuatu yang strategis atau teknis. Dan mudah-mudahan ya, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan ini mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita. Jadi penggugur dosa-dosa di masa lalu. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah dalam belajar Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, praktek sehari-hari. Kana khuluquhu Quran. Buat yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan. Buat yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Buat yang sedang pengen cari rezeki, pengen cari uang yang halal, pengen cari pendapatan yang halal tanpa bermaksud pada Allah, semoga Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, pintu rezeki yang bagus. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Maafkan atas segala salah khilaf saya. Maafkan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Maafkan semua kesalahan-kesalahan saya yang sengaja ataupun tidak. Tadi ada yang negur tuh, Ustaz tadi pakai jas dari tangan kiri, ya mohon maaf ya, salah saya khilaf, ya kan? Sampai sedetail itu jamaah tuh nengok, karena posisinya agak susah di sini kan.
Kalau hari-hari biasanya pakai kanan dulu, dahulukan. Masuk WC aja kaki kiri. Tapi qadarullah tadi. Makasih ya yang sudah negur. Barakallahu fikum. Saya enggak baper ditegur-tegur gitu. Makasih banyak. Jazakumullah khair. Doakan saya bisa jadi pribadi lebih baik lagi. Barakallahu fikum Abang Kakak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Wung, doakan anak-anak saya 4F. Doakan kami sekeluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.